Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, siswa kelas 12 program IPA Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran e-learning untuk mata pelajaran matematika peminatan. Kali ini saya menyampaikan segmen yang kelima, yaitu pendalaman limit di ketakberhinggaan suatu fungsi. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah satu, siswa diharapkan dapat menentukan nilai limit di ketakberhinggaan fungsi trigonometri. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan nilai variabel jika nilai limit fungsi diketahui atau ditetapkan. Ananda sekalian, mari kita mulai yang pertama. Menentukan nilai limit di ketakberhinggaan fungsi trigonometri. Misalkan kita mempunyai contoh soal nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang Ananda sekalian bisa melihat di slide. Untuk melakukan pembahasan dari soal yang seperti ini, ada beberapa catatan yang perlu kita pahami, di mana merupakan prinsip dalam pengertian limit di ketakberhinggaan. Yang pertama, jika X mendekati tak berhingga, maka fungsi fx yang sama dengan y akan mempunyai nilai y mendekati 0. Sehingga dengan menggunakan y mendekati 0, kita dapat menentukan ekspresi limit yang baru dengan y sama mendekati 0. Kemudian setelah diperoleh ekspresi limit yang baru, kita melakukan penentuan nilai limit sesuai dengan sifat limit ketika X mendekati 0, baik itu dengan menggunakan sifat limit yang saya sampaikan pada beberapa segmen sebelumnya, maupun dengan cara kreatif. Marilah kita mulai pembahasan untuk contoh soal yang pertama. Nilai, maksud kami, limit X mendekati tak berhingga, T sin 2 per T, kita misalkan Ft sama dengan Y, sebuah fungsi, di mana Y sama dengan 1 per T, maka T mendekati tak berhingga akan memperoleh nilai Y mendekati 0. Ini yang kita gunakan untuk menentukan ekspresi limit yang baru. Sehingga limit T mendekati tak berhingga, T sin 2 per T, akan menjadi sama dengan limit Y mendekati 0, 1 per Y sin 2Y. Setelah diperoleh ekspresi limit yang demikian, maka kita menggunakan sifat limit, di mana limit Y mendekati 0, 1 per Y sin 2Y sama dengan limit Y mendekati 0, sin 2Y per Y, kita kalikan dengan 2 per 2. Karena kita menuju kepada sifat limit. Sehingga sama dengan limit Y mendekati 0, sin 2Y per 2Y kali 2. Di mana sin 2Y per 2Y dalam limit Y mendekati 0 sama dengan 1, kali 2 sama dengan 2. Jadi limit T mendekati tak berhingga, T sin 2 per T sama dengan 2. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Limit theta mendekati tak berhingga, sin kuadrat 2 per theta per 1 min cos 1 per theta. Kita juga memisalkan
Y sama dengan 1 per theta. Untuk theta mendekati tak berhingga akan berlaku Y mendekati 0. Maka dari limit theta mendekati tak berhingga sin kuadrat 2 per theta per 1 min cos 1 per theta akan mempunyai ekspresi limit yang baru dengan limit Y mendekati 0 sin kuadrat 2Y per 1 min cos Y. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya, akan diperoleh limit Y mendekati 0 sin kuadrat 2Y per, di mana kita mempunyai rumus trigonometri bahwa 1 min cos Y diperoleh sama dengan 2 sin kuadrat setengah Y. Rumus trigonometrinya adalah 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2X. Untuk menentukan nilai ini, kita menggunakan sifat limit di mana Y mendekati 0, sehingga dibutuhkan satu proses dikalikan dengan 2Y per 2Y kuadrat, karena di sini sinnya adalah sin kuadrat, per setengah Y per setengah Y kuadrat. Karena apa? Penyebutnya juga sinnya adalah kuadrat. Sehingga dengan menggunakan sifat ini diperoleh bahwa limit Y mendekati 0 sin kuadrat, maksud kami sin 2Y per 2Y kuadrat per 2 kali sin setengah Y per setengah Y kuadrat kali dengan 2Y kuadrat per setengah Y kuadrat. Sehingga diperoleh sifatnya limit ini sama dengan 1, kemudian penyebutnya juga ini sama dengan 1, sehingga 1 per 2 kali 1 kali 4Y kuadrat per 1 per 4Y kuadrat, sehingga diperoleh sama dengan 4 per 2 per 4, di mana Y kuadrat per Y kuadrat bisa kita hilangkan. Kemudian kita lakukan dengan menggunakan perkalian silang, maka diperoleh 16 per 2 sama dengan 8. Jadi limit theta mendekati tak berhingga sin kuadrat 2 per theta per 1 min cos 1 per theta sama dengan 8. Selanjutnya anak-anak sekalian, soal nomor 3. Limit theta mendekati tak berhingga theta kuadrat kali 1 min cos 2 per theta, juga kita misalkan Y sama dengan 1 per theta. Dalam proses di mana theta mendekati tak berhingga, berlaku Y mendekati 0. Sehingga limit theta mendekati tak berhingga, theta kuadrat kali 1 min cos 2 per theta akan mempunyai ekspresi limit yang baru sama dengan limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat kali 1 min cos 2Y. Sehingga dengan menggunakan sifat limit juga, yaitu limit X mendekati 0 atau limit Y mendekati 0, maka diperoleh sama dengan limit Y mendekati 0 sin Y per Y kuadrat kali 2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga limit theta mendekati tak berhingga untuk theta kuadrat kali 1 min cos 2 per theta sama dengan 2. Ini soal yang ketiga. Anak-anak sekalian, saya mohon untuk selalu mencermati apa yang saya sampaikan ini, kemudian dikembangkan sendiri dengan banyak latihan soal. Kita melanjutkan untuk soal yang keempat. Limit T mendekati tak berhingga sin 2 per T min 3 per T kali T per 6. Kita juga memisalkan Y sama dengan 1 per T. Maka untuk T mendekati tak berhingga juga berlaku, karena memang sudah merupakan konsep dasar, berlaku Y mendekati 0. Maka limit T
mendekati tak berhingga sin 2 per T min 3 per T kali T per 6 akan mempunyai ekspresi limit Y mendekati 0 sin 2Y min 3Y kali 1 per 6Y. Ini juga kita menggunakan aturan sifat atau sifat limit Y mendekati 0, maka akan diperoleh 1 per 3 min 3 per 6 sama dengan 2 per 6 min 3 per 6 sama dengan min 1 per 6. Jadi limit T mendekati tak berhingga sin 2T min 3. Sin min maksud saya adalah limit T mendekati tak berhingga sin 2 per T min 3 per T kali T per 6 sama dengan 1 per 6. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5. Anak-anak sekalian mohon diperhatikan. Limit X mendekati tak berhingga. Sin 4 per X per 1 min akar 1 min 1 per X. Kita juga memisalkan Y sama dengan 1 per X. Kemudian kita pakai konsep Y Y mendekati 0, maka diperoleh dari limit X mendekati tak berhingga sin 4 per X per 1 min akar 1 min 1 per X sama dengan limit Y mendekati 0 sin 4Y per 1 min akar 1 min Y. Dengan menggunakan sifat juga, maka limit Y mendekati 0 sin 4Y per 1 min akar 1 min Y kita kalikan dengan sekawannya. Kalau maksudnya sekawan penyebutnya, kalau penyebutnya negatif maksudnya min 1 min akar 1 min Y, maka sekawannya adalah 1 plus akar 1 min Y per 1 plus akar 1 min Y. Kemudian kita lakukan perhitungannya, akan diperoleh sama dengan limit Y mendekati 0 sin 4Y kali 1 plus akar 1 min Y. Kemudian diperoleh per Y sama dengan limit Y mendekati 0. Kita menggunakan sifat juga bahwa kita kalikan dengan 4 per 4 sehingga diperoleh limit Y mendekati 0 sin 4Y per 4Y kali 4 kali 1 plus akar 1 min Y, maka diperoleh sama dengan 1 kali 4 kali 1 plus akar 1 min 0 sama dengan 4 kali 2 karena 1 ditambah dengan akar 1 adalah 2 sama dengan 8. Jadi limit X mendekati tak berhingga sin 4 per X per 1 min akar 1 min 1 per X sama dengan 8. Ini adalah soal yang kelima. Selanjutnya adalah soal yang keenam. Dimiliki limit X mendekati tak berhingga akar 1 min 1 per X kali tangen 2 per X per cos kuadrat pi per 2 min 1 per X. Kita memisalkan juga Y sama dengan 1 per X. Kita menggunakan konsep Y mendekati 0, maka limit X mendekati tak berhingga tersebut akan mempunyai ekspresi limit Y mendekati 0 akar 1 min Y per 1 per Y kali tangen 2Y per cos kuadrat pi per 2 min Y sama dengan limit Y mendekati 0 Y kali akar 1 min Y kali tangen 2Y per cos kuadrat pi per 2 sama dengan 90 min Y. Di mana kita lakukan perhitungan selanjutnya, maka akan diperoleh bahwa limit
Y mendekati 0, Y akar 1 min Y kali tangen 2Y per, karena ini cosnya kuadrat, maka untuk memudahkan anak-anakku sekalian memahami, kami jadikan dalam bentuk pola cos 90 min Y kali cos 90 min Y. Sama dengan limit Y kali akar 1 min Y tangen 2Y. Di mana kita mempunyai rumus dalam sudut berelasi, maka cos 90 derajat min Y adalah sama dengan sin Y. Sehingga per sin Y kali sin Y sama dengan limit Y mendekati 0 akar 1 min Y kali Y per sin Y kali tangen 2Y per sin Y. Dengan menggunakan proses dalam menentukan nilainya, yaitu menggunakan sifat limit untuk Y mendekati 0, maka diperoleh sama dengan akar 1 min 0 kali 1, di mana Y per sin Y sama dengan 1, kemudian tangen 2Y per 2Y juga sama dengan 1, kali 2Y per sin Y, ini juga sama dengan 1, karena Y per sin Y adalah 1, maka diperoleh sama dengan akar 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi limit X mendekati tak berhingga untuk akar 1 min 1 per X kali tangen 2 per X per cos kuadrat pi per 2 min 1 per X sama dengan 2. Ini adalah untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal yang ke-6. Selanjutnya soal yang ke-7, bahwa di dalam hal ini limit X mendekati tak berhingga X kuadrat kali sin 1 per X kali tangen 1 per X plus 1 per 1 min cos 2 per X kali X kuadrat. Kita juga memisalkan Y sama dengan 1 per X. Kenapa kita misalkan Y sama dengan 1 per X? Adalah kreativitas pemikiran kita untuk memudahkan di dalam mengerjakan soal yang seperti ini. Dengan menggunakan aturan bahwa X mendekati tak berhingga akan diperoleh Y mendekati 0, maka kita menggunakan Y mendekati 0 untuk penentuan limitnya. Maka dari limit X mendekati tak berhingga untuk X kuadrat sin 1 per X tangen 1 per X plus 1 per 1 min cos 2 per X kali X kuadrat diperoleh ekspresi limit yang baru, yaitu limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat sin Y tangen Y plus 1 per 1 min cos 2Y 1 per Y kuadrat. Kita dalam menentukan hal seperti ini, maka limit Y mendekati 0 untuk pembilangnya 1 per Y kuadrat sin Y kali tangen Y plus 1 per penyebutnya 1 min cos 2Y. Ini kita punya rumus di trigonometri bahwa 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2X, sehingga sama dengan 2 sin kuadrat Y kali 1 per Y kuadrat. Dengan menggunakan sifat limit juga akan diperoleh 1 kali 1 plus 1 per 2 kali 1 kali 1. Sin Y per Y 1, tangen Y per Y 1 plus 1. Per 2 sin Y per Y sama dengan 1, sin Y per Y sama dengan 1, sehingga diperoleh sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi limit X mendekati tak berhingga X kuadrat sin 1 per X tangen 1 per X plus 1 per 1 min cos 2 per X kali X kuadrat sama dengan 1. Inilah anak-anak sekalian
untuk menentukan nilai limit di ketakberhinggaan fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu menentukan nilai variabel jika nilai fungsi diketahui atau ditetapkan. Dalam persoalan yang seperti ini, baik untuk limit fungsi berhingga maupun limit fungsi tak berhingga, kadang-kadang kita menemukan bahwa nilai limitnya yang ditulis di dalam soal tersebut itu sudah diketahui. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai variabelnya. Maka apabila terjadi yang demikian, maka kita kembali mengingat prinsip dasar dari limit, yaitu kita pakai adalah aturan awal dari suatu limit fungsi, di mana limit fungsi yang awal kali terjadi adalah selalu sama dengan tak tentu. Kemudian kita faktorkan atau proses pemfaktoran, dan kemudian kita menggunakan sifat limit untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal tersebut. Contoh yang pertama, limit berhingga fungsi aljabar. Misalkan tentukan A plus B yang memenuhi limit berikut. Yang pertama, limit X mendekati 1, X kuadrat plus 2X plus A per X min 1 sama dengan B. Kita disuruh mencari variabel A-nya dan juga variabel B-nya. Yang kedua, limit X mendekati 2, X kuadrat min AX plus 8 per X kuadrat min 2 plus BX plus 2B sama dengan 1/6. Kita disuruh mencari nilai variabel A-nya dan nilai variabel B-nya, di mana limit tersebut sudah diketahui nilainya atau ditentukan atau ditetapkan nilainya. Untuk menjawab soal yang seperti ini, kembali bahwa prinsip utama awal kali dalam limit adalah hasil tak tentu, yaitu 0/0. Penyelesaiannya, yang pertama, limit X mendekati 1, X kuadrat plus 2X plus A per X min 1 sama dengan B, menggunakan prinsip limit dengan nilai tak tentu, yaitu 0/0, kemudian kita lanjutkan proses pemfaktoran atau menggunakan sifat limit. Diperoleh pada X mendekati 1, X kuadrat plus 2X plus A sama dengan 0. Karena apa? Karena nilai tak tentu 0/0. 0/0. Sehingga untuk pembilangnya sama dengan 0. X yang sama dengan 1 disubstitusikan, maka sama dengan 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus A sama dengan 0. Maka 3 plus A sama dengan 0, maka A sama dengan min 3. Maka ekspresi limitnya atau bentuk limitnya menjadi limit X mendekati 1, X kuadrat plus 2X min 3 per X min 1 sama dengan B. Kemudian langkah selanjutnya dari soal seperti ini adalah kita memfaktorkan pembilangnya, yaitu limit X mendekati 1, X min 1 kali X plus 3 per X min 1 sama dengan B. X min 1 bisa kita hilangkan, maka diperoleh limit X mendekati 1, X plus 3 sama dengan B, di mana X-nya sama dengan 1, kita substitusikan 1 plus 3 sama dengan B, sehingga diperoleh bahwa B sama dengan 4. Jadi A plus B sama dengan min 3 plus 4 sama dengan 1. Ini adalah soal untuk menentukan variabelnya dari suatu limit. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Limit X mendekati 2, X kuadrat
min AX plus 8 per X kuadrat min 2 plus B X plus 2B sama dengan 1 per 6. Kita juga menggunakan makna daripada prinsip limit, yaitu nilai tak tentu 0 per 0. Sehingga untuk X mendekati 2 diperoleh pembilang sama dengan 0, penyebut sama dengan 0. X kuadrat min AX plus 8 sama dengan 0, pembilangnya kita substitusikan, X sama dengan 2, diperoleh 2 kuadrat min 2A plus 8 sama dengan 0, diperoleh min 2A sama dengan min 12, maka A sama dengan 6. Kemudian kita melanjutkan untuk penyebutnya bahwa X kuadrat min 2 plus BX plus 2B sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X-nya yaitu 2, maka 2 kuadrat min 2 plus B kali 2 plus 2B sama dengan 0, diperoleh min 4 min 2B plus 2B sama dengan 0, maka bernilai benar. Artinya apa? Bahwa dengan nilai tak tentu ini 0 per 0, pembilang benar sama dengan 0, penyebut juga benar sama dengan 0. Maka bentuk limitnya akhirnya menjadi limit X mendekati 2, X kuadrat min 6X plus 8 per X kuadrat min 2 plus B X plus 2B sama dengan 1 per 6. Kita lakukan proses pemfaktoran sehingga diperoleh limit X mendekati 2, X min 2 kali X min 4 per X min 2 kali X min B sama dengan 1 per 6. X min 2 bisa kita hilangkan, maka limit X mendekati 2, X min 4 per X min B sama dengan 1 per 6. Kita substitusikan nilainya X sama dengan 2, maka diperoleh 2 min 4 per 2 min B sama dengan 1 per 6. Sama dengan min 2 per 2 min B sama dengan 1 per 6. Sehingga 2 min B kalau kita menggunakan perkalian silang sama dengan min 12. Maka B sama dengan 2 plus 12, diperoleh B sama dengan 14. Jadi A plus B sama dengan 6 plus 14 sama dengan 20. Inilah soal yang kedua, diminta untuk mencari nilai dari variabel A dan variabel B. Selanjutnya anak-anak sekalian, contoh yang kedua adalah limit berhingga untuk fungsi trigonometri. Misalkan kita diminta untuk menentukan nilai A dan B yang memenuhi nilai limit berikut. Yang pertama adalah limit X mendekati 0, AX sin X plus B per cos X min 1 sama dengan 1. Soal yang kedua, limit X mendekati pi per 2, AX plus B per cos X min 1 sama dengan 1 per 2. Untuk soal yang ketiga, limit X mendekati pi per 2, A kali 2X min pi kali cos X plus B per sin X min 1 sama dengan 1. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah limit X mendekati 0, AX sin X plus B per cos X min 1 sama dengan 1. Pada bentuk tak tentunya 0 per 0 diperoleh untuk pembilangnya AX kali sin X plus B sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, kita substitusikan, maka diperoleh bahwa B sama dengan 0. Sehingga ekspresi limitnya menjadi limit X mendekati 0, AX sin X per cos X min 1 sama dengan 1.
Dari ekspresi limit ini, kita dapat melanjutkan pekerjaannya atau penyelesaiannya bahwa limit X mendekati 0, AX kali sin X per min 1 min cos X, min 1 min cos X, kita rubah dari cos X min 1. Sehingga untuk membuat pola yang nilainya sama, maka menjadi min dalam kurung 1 min cos X. Karena kita punya rumus 1 min cos X itu nanti akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Ini hanya untuk memudahkan penyelesaiannya saja atau untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada kalian semuanya. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0, AX sin X per min 2 sin kuadrat setengah X sama dengan 1. Sehingga bisa kita gunakan cara kreatif, kita ambil aljabarnya saja, maka limit X mendekati 0, AX kuadrat, AX kali X per min 2 kali setengah X kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0, AX kuadrat per min 2 per 4 X kuadrat sama dengan 1. Maka A per min 2 per 4, X-nya bisa kita hilangkan sama dengan 1. Dengan menggunakan perkalian silang, diperoleh min 2A sama dengan 1, maka A sama dengan min 1 per 2. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita membahas soal yang nomor 2. Limit X mendekati pi per 2, yaitu sudut radian per 2, AX plus B per cos X sama dengan 1 per 2. Tetap pada bentuk tak tentu, maka pembilangnya AX plus B sama dengan 0. Dengan X mendekati pi per 2, dapat kita substitusikan, maka A kali pi per 2 plus B sama dengan 0. Maka diperoleh B sama dengan min pi per 2A. Sehingga menjadi limit X mendekati pi per 2, AX min pi per 2 kali A per cos X sama dengan setengah. Maka limit X mendekati pi per 2 bisa kita menggunakan cara faktor A kali X min pi per 2 per cos X sama dengan 1 per 2. Misalkan Y sama dengan X min pi per 2, maka diperoleh X sama dengan Y plus pi per 2. Pada X mendekati pi per 2, berlaku juga untuk Y mendekati 0. Maka ekspresi limitnya menjadi limit Y mendekati 0, A Y per cos Y plus pi per 2. Di mana cos X kita punya X-nya sama dengan Y plus pi per 2. Sama dengan 1 per 2. Kita punya rumus dalam sudut berelasi cos Y plus pi per 2 atau cos pi per 2 plus Y sama dengan min sin Y. Sehingga diperoleh limit Y mendekati 0 AY per min sin Y. Sama dengan 1 per 2. Di mana kita punya bahwa Y per sin Y sama dengan 1. Maka diperoleh min A, karena di sini penyebutnya mempunyai nilai min, maka min A sama dengan 1 per 2. Berasal dari min A kali 1 sama dengan 1 per 2. Maka A sama dengan
min 1/2. Jadi A sama dengan min 1/2 dan B bisa kita tentukan dari diperoleh bahwa B sama dengan min pi/2A, maka B sama dengan min pi/2 kali A-nya adalah min setengah, sehingga diperoleh bahwa B sama dengan pi/4. Min kali min plus pi kali 1. Pi 2 kali 2, 4. Inilah anak-anak sekalian untuk menentukan nilai limit pada variabel apabila nilai limitnya sudah diketahui atau ditentukan. Selanjutnya soal yang ketiga. Ini masih soal untuk fungsi trigonometri. Diminta bahwa limit X mendekati pi/2 A kali 2X min pi kali cos X plus B per sin X min 1 sama dengan 1 ini untuk mencari variabel A dan variabel B-nya. Kita tetap menggunakan pada bentuk tak tentu, di mana 0/0, maka pembilang sama dengan 0. A kali 2X min pi kali cos X plus B sama dengan 0. Dengan X sama dengan pi/2 kita substitusikan, diperoleh maka A kali 2 pi/2 maka sama dengan pi, pi dikurang pi sama dengan 0, maka A kali 0 kali cos X tetap 0 sama dengan 0, maka diperoleh B sama dengan 0. Sehingga limit X mendekati pi/2 A kali 2X min pi kali cos X per sin X min 1 sama dengan 1. Kita misalkan Y-nya sama dengan 2X min pi. Memisalkan Y sama dengan 2X min pi, ini adalah kreativitas pemikiran kita untuk menghubungkan soal tersebut sehingga bisa dikerjakan dengan mudah. Y sama dengan 2X min pi, maka diperoleh X sama dengan pi plus Y/2. Atau sama dengan pi/2 plus Y/2. Maka pada X mendekati pi/2 berlaku juga untuk Y mendekati 0. Maka ekspresi limitnya anak-anak sekalian bisa melihat menjadi limit Y mendekati 0, AY cos pi/2 plus Y/2 per sin pi/2 plus Y/2 min 1 sama dengan 1. Di mana kita sudah punya bahwa B-nya sama dengan 0. Kita mempunyai rumus dalam sudut berelasi sin 90 derajat plus A sama dengan atau sama dengan sin pi/2 plus A sama dengan cos A. Kemudian kita punya cos 90 derajat plus A sama dengan cos pi/2 plus A sama dengan min sin A. Sehingga dari ini kita dapat melanjutkan penyelesaiannya menjadi limit Y mendekati 0 bahwa AY tetap cos pi/2 plus Y/2 sama dengan min sin Y/2. Kemudian sin pi/2 plus Y/2 sama dengan cos Y/2 min 1 sama dengan 1. Maka limit Y mendekati 0, AY kali min sin Y/2 per, kita punya rumus bahwa cos Y/2 itu adalah sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah Y/2 min 1 dalam rumus trigonometri. Sehingga sama dengan limitnya sama dengan 1.
Sehingga dapat kita melanjutkan pembahasannya atau penyelesaiannya. Limit Y mendekati 0, min AY sin Y per 2 per min 1 dikurang 1 habis atau 0. Maka per min 2 sin kuadrat setengah Y per 2 sama dengan 1. Min per min menjadi plus. Kita bisa menggunakan dengan cara kreatif, maka kita ambil bentuk apa itu yang aljabarnya saja, bentuk aljabarnya, sehingga limit Y mendekati 0, AY kali Y per 2. Per 2 kali Y per 4 kuadrat. Karena di sini sinnya adalah kuadrat. Sehingga diperoleh bahwa sama limit Y mendekati 0, AY per 2, A kali Y kuadrat per 2, per 2 kali Y kuadrat per 16, maka diperoleh, ini sama dengan 1, maka diperoleh limit Y mendekati 0, AY kuadrat per 2, kali 8 per Y kuadrat bentuk perkalian silang. Sama dengan 1, sehingga diperoleh 4A. Karena AY kuadrat, karena Y kuadrat per Y kuadrat bisa kita hilangkan. 8 kali A, 8A, per 2 adalah 4, A sama dengan 1. Sehingga diperoleh bahwa A sama dengan 1 per 4. Jadi nilai yang memenuhi untuk A sama dengan 1 per 4 dan B sama dengan 0. Inilah anak-anak sekalian untuk menentukan variabel dari limit fungsi apabila nilai limitnya sudah diketahui atau ditetapkan. Selanjutnya anak-anak sekalian, contoh yang ketiga adalah limit tak berhingga fungsi irasional. Juga menentukan variabelnya apabila nilai limitnya sudah diketahui. Tapi contoh yang ketiga ini untuk limit tak berhingga fungsi irasional. Mohon untuk anak-anak sekalian tetap memperhatikan atau menyimak video pembelajaran yang pada segmen 5 ini dengan seksama. Contoh soal 1. Limit X mendekati tak berhingga akar X kuadrat plus 5X plus 7 min K X min L sama dengan 1. Soal yang kedua adalah limit X mendekati tak berhingga KX plus L min akar 4X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 8. Ini adalah bentuk limit fungsi irasional, di mana X-nya mendekati tak berhingga. Yang kita cari adalah nilai variabel K dan variabel L. Anak-anak sekalian, kita melakukan pembahasannya untuk soal yang pertama. Dari limit X mendekati tak berhingga, akar X kuadrat plus 5X plus 7 min KX min L sama dengan 1. Ini bisa kita bentuk ekspresi limitnya menjadi limit X mendekati tak berhingga, akar X kuadrat plus 5X plus 7 min KX bisa kita bentuk menjadi akar K kuadrat X kuadrat plus 0X. Kemudian min L kita tetap sama dengan 1. Karena sudah diperoleh bentuk atau ekspresi limit yang demikian, maka kita bisa menggunakan cara kreatif. Di mana cara kreatifnya adalah kita memilih bahwa ternyata sama dengan 1 merupakan nilai limit yang sudah ditetapkan. Sehingga kita menggunakan cara kreatif untuk bentuk limit pada limit X
mendekati tak berhingga, akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R sama dengan B per 2 kali akar A min Q per 2 kali akar P. Di mana kita mempunyai syarat bahwa akar A min akar P sama dengan 0. Ini yang kita gunakan karena limitnya sudah ditentukan. Maka penyelesaiannya menjadi untuk akar A min akar P sama dengan 0. Maka A-nya di sini adalah 1, maka akar 1 min. Yang di sini adalah K kuadrat, maka akar 1 min akar K kuadrat sama dengan 0. Maka diperoleh akar 1 sama dengan 1, min akar K kuadrat sama dengan min K sama dengan 0. Sehingga diperoleh maka K sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan nilai dari variabel K. Maka limitnya akan menjadi limit X mendekati tak berhingga, akar X kuadrat plus 5X plus 7 min. Yang semula adalah akar K kuadrat karena 1, K-nya 1 maka 1 kuadrat sama dengan 1. Maka min akar X kuadrat plus 0X min L sama dengan 1. Kita punya ketentuan bahwa dimiliki B per 2 akar A min Q per 2 akar P sama dengan 1. Maka 5 per 2 akar A-nya 1 min Q 0 per 2 akar P-nya, ini P-nya, ini adalah sama dengan 1 juga. Ya, P-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh min L, ini tetap sama dengan 1. Sehingga diperoleh 5 per 2 kali 5 per 2 min 0 per 2 akar P adalah 0. Sehingga diperoleh 5 per 2 min 0 min L sama dengan 1. Maka diperoleh L sama dengan 5 per 2 min 1. Maka L-nya mempunyai nilai sama dengan 1,5. Inilah anak-anak sekalian apabila kita menentukan variabelnya, apabila limitnya diketahui untuk fungsi tak berhingga pada limit fungsi irasional. Selanjutnya untuk soal nomor 2 juga tidak jauh berbeda pola berpikirnya. Limit X mendekati tak berhingga Kx plus L min akar 4X min 6X plus 5 sama dengan 8. Dapat dibentuk ekspresi limitnya Kx menjadi K akar K kuadrat X kuadrat plus 0X min akar 4X kuadrat min 6X plus 5, L-nya tetap plus L sama dengan 8. Kita punya ketentuan akar A min akar P sama dengan 0, maka akar K kuadrat min akar 4 sama dengan 0, K min 2 sama dengan 0, jadi K sama dengan 2. Sehingga ekspresi limitnya menjadi limit X mendekati tak berhingga akar 4X kuadrat plus 0X min akar 4X min 6X plus 5 plus L sama dengan 8. Dengan ketentuan yang kita miliki, B per 2 akar A min Q per 2 akar P sama dengan 8, maka 0, B-nya 0 per 2 akar 4 min Q, Q-nya adalah min 6 per 2 akar P-nya adalah 4 plus L. Ini sama dengan 0, maka min jadi plus 6 per 2 akar 4. Akar 4-nya adalah 2, 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga diperoleh 6 per 4 plus L sama dengan 8. Maka diperoleh L sama dengan 8, min 6 per 4, maka L sama dengan
dengan menyamakan penyebutnya atau membuat penyebut yang sama, maka diperoleh 26/4 sehingga diperoleh L sama dengan, mohon maaf, L sama dengan 6,5 atau 6/1/2. Itulah anak-anak sekalian untuk menentukan nilai variabelnya apabila nilai fungsi limitnya sudah diketahui atau ditetapkan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada segmen yang kelima ini kita sudah selesai. Maka dengan demikian untuk materi tentang limit fungsi sudah selesai. Maka saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk selalu latihan soal dalam meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan soal yang berkaitan dengan limit fungsi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, materi esensial pembelajaran online-nya adalah membahas tentang turunan fungsi trigonometri serta aplikasi atau penerapan turunan fungsi trigonometrinya. Demikian, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.